Bagaimana caranya supaya kita bisa sadar agar kita tidak terbuai dengan angan-angan yang panjang, menumpuk harta, merajut mimpi, padahal kita tahu mimpi itu akan berakhir tatkala kita terjaga dari tidur kita. Ada banyak cara untuk melembutkan hati agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Kalian perbanyak dari mengingat penghancur kelezatan. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul ladzat? Apa yang menghancurkan kelezatan itu? Qala al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian. Yang kedua yang membuat kita jadi sadar, jadi terjaga dari mimpi kita adalah dengan mengunjungi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang terkena bala. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW untuk mengunjungi orang yang sakit. Bahkan itu hak saudara kita. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya anta'udahu idza marid. Engkau membesuk dia ketika dia sakit. Bukan manfaat ziarah, menziarahin orang sakit ini hanya untuk orang yang sakit. Sejatinya untuk kita yang pertama dan yang terakhir. Oke, kita hendak menghibur dia, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita bahwa kenikmatan yang kau sedang berada di atasnya, kesehatan, itu akan pergi dan hilang, akan berganti dengan penyakit. Yang ketiga adalah menyaksikan orang yang sedang naza, orang yang mau mati. Itu juga melembutkan hati kita. Ketika ada saudara kita, kerabat kita ya, yang dikatakan naza ya, seorang anak ketika dengar orang tuanya sudah ya di detik-detik terakhir hendaklah dia berada di sampingnya, bukan malah kabur. Di situ ada pelajaran buat dia. Sampai diriwayatkan bahwasanya Hasan Basri atau yang lainnya membesuk orang yang sakit. Sakit yang kemudian dia meninggal dunia. Dia sedang sekarat. Hasan melihat bagaimana dahsyatnya sekarat. Dia bisa membayangkan bagaimana sakitnya orang yang sedang dicabut nyawa. Kemudian dia pergi ke rumahnya dalam kondisi wajah yang sudah berubah, pucat. Keluarganya mengatakan, "At-ta'am yarhamukallah," makannya udah siap. Silakan, kata dia. Ya ahla, alaikum bi ta'amikum wa syarib. Kalian silakan makan dan minum tuh. Minuman kalian, makan makanan kalian, minum. Wallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Aku telah melihat, menyaksikan sebuah peristiwa kematian yang aku sedang beramal terus sampai berjumpa dengan. Karena itu pasti setiap yang bernyawa akan menghadapinya tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang jadi ingat mati adalah mempersiapkan kafan. Boleh mempersiapkan kafan, boleh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, beliau membuat bab dengan judul Bab man ista'addal kafan fi zamanin Nabi SAW falam yunkar alaih. Bab tentang seorang yang mempersiapkan kafan di masa Nabi SAW dan tidak diingkari. Dan disebutkan bahwasanya Khabbab bin Arad ketika dia sedang sakit kemudian diobatin dengan sistem kai. Kemudian dia minta supaya kafannya dibawa. Ketika dia melihat kafan tersebut dia menangis.
Kemudian Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha ketika dia sedang hendak meninggal dunia, dia mengatakan, inni qad a'dadtu kafani, aku sudah siapkan kafanku. Fa in ba'atha li Umar bin Khattab fatasaddaqu bihi, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan kafan buat aku, sudah, sedekahkan dengan kafan tersebut. Artinya seorang ketika mempersiapkan kafan ya, untuk mengingat kematian, nggak apa-apa, diperbolehkan hal itu. Bukan hanya beli baju baru. Dan sejatinya nggak harus beli kain kafan seperti yang banyak kita lihat di negeri kita. Atau di mana-mana pun kafan, memang dianjurkan kafan itu berwarna putih. Tapi nggak harus warna putih. Kalau engkau punya rezeki, silahkan beli kafan. Simpan. Katakan kepada keluarganya, kalau aku meninggal dunia, ini kafanku. Nggak usah beli. Aku sudah siapkan. Itu juga membuat kita jadi sadar akan kematian ini. Orang biasanya pakai baju yang mahal, yang bagus. Ingin dilihat orang dan dihormati. Harga bajunya 5 juta, 6 juta, 10 juta. Semuanya akan dilepas dan engkau hanya akan menggunakan kafan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia hendak meninggal dunia, dia berpesan, nanti aku dikafani dengan baju yang lama, dengan kain yang lama, jangan dengan kain yang baru. Kenapa? Ya, orang yang hiduplah yang lebih layak untuk pakai baju baru. Sedangkan aku mau mati, kain yang dipakaikan kepada aku itu kelak akan berlumur tanah, mungkin jadi tempatnya darah, belatung. Kenapa harus pakai yang baru? Maka mempersiapkan kafan itu diperbolehkan. Kemudian yang kelima, memandikan jenazah. Melihat jenazah. Mensolatin jenazah. Itu juga akan membantu kita untuk mengingat kematian. Yang keenam adalah ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kalian ziarahi kubur itu. Fa innaha tudzakkirul akhirah wa turaqqiqul qalb. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, membuat hati ini jadi lembut. Dan mesti banyak hal-hal lain yang membuat kita jadi lembut hatinya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut.